Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2997 sampai bab 3000. Karena kamu menerima misinya, cepatlah masuk. Terlebih lagi, mereka masih bisa mengeluarkan perintah, belum tentu itu yang terjadi. Terburu-buru, ratusan orang dari semua organisasi tentara bayaran menyerbu masuk dan berubah menjadi daoli. Pedang itu melesat menuju kota kiamat. Mereka siap menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Bertarunglah, para dewa dari organisasi tentara bayaran hari kiamat bergegas ke depan. Boom! Tapi setelah membuka pintu, dia menemukan tidak ada yang menjaganya. Menurut situasi ini, bukankah seharusnya tempat itu diisi dengan penjaga? Pintunya mudah dibuka, semua orang memasuki wilayah luar kota-kota kiamat. Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Bingung. Sangat bingung, semuanya aneh, ada juga misi perampokan yang dikirim oleh Ye Junlin, yang membuat mereka semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Lanjutkan, ratusan orang terus menyerang, dan segera tiba di gerbang dalam kota-kota kiamat. Masih tanpa pengawasan, mereka menjadi semakin bingung. Tapi dia tetap bergegas masuk, namun, mereka tampak ragu-ragu dan ketakutan sepanjang perjalanan. Cepat masuk, aku sudah lama menunggumu, dan semua orang berkicau. Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak sabar. Suara Ye Junlin. Ye Junlin melihat orang-orang ini merengek, dan dia hampir mati marah. Ini saat yang tepat untuk merampok dengan cepat. Mengapa semua orang begitu takut? Bukankah mereka semua makhluk menakutkan yang menjilat darah dari ujung pisau? Takut akan hal ini, perampokan telah berakhir. Ketika kelompok organisasi tentara bayaran ini datang ke pusat kota, mereka terkejut. Ada mayat di mana-mana, rupanya baru saja terjadi perkelahian besar. Tapi kenapa orang yang mati semuanya berasal dari kekaisaran kiamat? Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari armor mereka. Tuhan, apakah semua dewa sudah mati? Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, mereka semua tanpa kepala. Tapi dari sisa nafas, kita tahu bahwa ini adalah dewa. Semua yang mati adalah dewa, dimanapun. Ada mayat para dewa di semua sisi. 10, 20, 50. Yang lain mulai menghitung secara kasar. Beberapa orang dapat mengetahui perkiraan jumlahnya secara sekilas. Kebanyakan orang tahu, tapi mereka terkejut dan tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Mungkin Anda merasa dalam hati bahwa ini tidak mungkin. Dilihat dari jumlahnya, ada puluhan ribu orang tergeletak di tanah. Ada hampir ribuan mayat dewa terkonsentrasi di area ini. Artinya, semua dewa kekaisaran kiamat ada di sini. Namun, itu dalam bentuk mayat. Ini menggambarkan masalah besar. Semua dewa kekaisaran kiamat telah punah. Mereka semua terbunuh, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka semua jatuh ke tanah di sini. Jadi ketika organisasi-organisasi ketenagakerjaan ini melihatnya pada pandangan pertama, mereka tidak percaya bahwa itu benar. Semua orang tercengang, tidak mau menerima kenyataan ini. Itu lebih dari 900 dewa, ini bukan kubis Cina. Apakah semudah itu membunuh mereka semua? Itu tidak mudah, itu tidak mudah. Tidak mungkin, ada puluhan ribu orang kuat lainnya yang jatuh ke tanah. Meski bukan dewa, mereka semua berpotensi menjadi dewa di masa depan. Semuanya terbunuh, pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa kerajaan kiamat mengalami perubahan seperti itu? Apa yang mereka lewatkan? Siapa yang melakukan semua ini? Setiap orang yang perlahan-lahan sadar mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin dan yang lainnya. Hanya saja ketiganya bersih, bahkan tidak ada bekas darah, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di lokasi kejadian. Belum lagi hal itu dilakukan oleh 3 orang. Jadi siapa? Apa yang telah terjadi? Langsung membunuh puluhan ribu dewa dan calon dewa di kekaisaran kiamat.
Sangat mengejutkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Itu hampir 1000 dewa, kekuatan tempur macam apa ini? Tapi tidak ada orang lain di sana. Kekaisaran kiamat telah menyegel kota kiamat. Belum ada seorang pun yang masuk. Hanya ada 3 orang luar, Ye Junlin. Mungkinkah ide buruk muncul di benak setiap orang? Semua orang berkeringat dingin. Kenapa Ye Junlin begitu tenang dari awal sampai akhir? Dan kenapa dia menolaknya di awal? Ternyata dia tidak takut dengan kerajaan kiamat. Ternyata dia bisa membunuh semua dewa di kekaisaran kiamat. Ternyata dia punya kekuatan untuk menghancurkan kerajaan kiamat. Mengerti? Semuanya masuk akal. Mereka bahkan sepertinya ingin memahami beberapa masalah. Dari mana sumber daya Ye Junlin berasal? Dengan kekuatan Ye Junlin, dia bisa pergi ke area terlarang untuk mendapatkannya. Tidak takut akan bahaya sama sekali. Dia pasti akan memperlakukan area terlarang tingkat kedua seperti miliknya, atau bahkan area terlarang tingkat pertama. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menjadi tercerahkan. Di kejauhan, semua pejabat tinggi Kaisar Kiamat III sangat ketakutan hingga mereka roboh ke tanah, dan seluruh kota kiamat berada dalam kekacauan. Apalagi ketika saya melihat ratusan ribu orang berlutut di kedua sisi, dengan wajah marah tak mampu melawan. Itu bahkan lebih mengejutkan. Apakah ini semua karena Ye Junlin? Semua orang ditekan, tidak bisa bangun sama sekali. Ye Junlin menarik sekelompok orang yang linglung dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera mengambil misi? Sudah waktunya aku memanfaatkanmu. Ye Junlin suara membangunkan semua orang. Mereka akhirnya mendapatkan misi mereka. Semuanya berdiri di depan Ye Junlin, menunggu tugas. Mulailah merampok mulai sekarang. Curi aku di kota kiamat. Curi semua kristal energi spiritual atau materi surgawi dan harta duniawi untukku. Jika ada yang menghentikanmu, bunuh mereka secara langsung, aku bilang begitu. Perintah Ye Junlin. Entah kenapa, para anggota organisasi tenaga kerja ini menjadi bersemangat. Dan misi ini terlalu aneh. Ada organisasi ketenaga kerjaan terkuat di antara mereka. Tangkap dia, seseorang berteriak, dan sekelompok orang ini menjadi gila dan mulai merampok kota Tianqi. Ini adalah misi teraneh yang pernah mereka lakukan. Ini juga merupakan misi teraman, karena semua orang ditekan. Saya tidak berani menolak sama sekali, tapi perampokan sepertinya sedikit membuat ketagihan. Ini terasa sangat enak, bukan? Selanjutnya, selusin organisasi tentara bayaran ini, merampok, di mana-mana di kota kiamat. Tentu saja tidak seperti meraih segalanya. Hanya ambil materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual. Ambil saja harta karun milik era ini, batang. Tidak ada cara untuk menghentikannya, mereka yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya sedang berlutut di tanah. Begitu banyak waktu telah berlalu, tapi apa yang terjadi di dalam? Tidak ada orang di luar yang tahu. Inilah yang dikhawatirkan oleh kerajaan Zhan Xiong dan Hydra. Mereka semua seperti semut di panci panas. Apa yang terjadi? Apakah Ye Junlin menceritakan rahasianya? Sudah berakhir. Sudah berakhir, aku khawatir kekaisaran kiamat akan bangkit kali ini. Ini akan menimbulkan ancaman besar bagi perang kita melawan kerajaan beruang. Sumber daya di era ini terlalu penting. Jika Anda memiliki sumber daya, Anda bisa bangkit. Dan semakin banyak cara untuk menciptakan dewa secara artifisial. Beberapa teknologi tersedia. Hal ini memungkinkan tubuh manusia memaksimalkan penyerapan energi spiritual dan menjadi dewa. Bagaimana hal ini dapat mencegah mereka merasa cemas? Lihat apa itu? Saat ini, orang-orang yang prihatin di luar kota kiamat melihat pesawat tiba di kota kiamat. Ini pesawat Ye Junlin. Kenapa kamu datang ke kota Tianqi? 1, 2, 3, 10 pesawat. Semua orang melihat 10 pesawat memasuki kota Tianqi satu persatu.
Terkejut, terlebih lagi, 10 pesawat tersebut berukuran sangat besar dan sekilas dapat menampung banyak sumber daya. Ini adalah kompromi Ye Junlin, mengirimkan sumber daya ke Kekaisaran Kiamat. Pasti, kalau tidak, mengapa 10 pesawat datang ke sini? Mereka pasti ada di sini untuk mengangkut sumber daya. Sepenuhnya sudah berakhir, Ye Junlin menyerahkan semua sumber daya kepada Kekaisaran Kiamat. Kalau begitu dia pasti telah memberitahu Kekaisaran Kiamat semua rahasia sumber daya. Semua orang setuju, hal yang paling membahagiakan tentang bab 2999 adalah Kerajaan Naga Hitam. Jelas merupakan berita yang mengejutkan bagi semua kekuatan besar. Kerajaan Zhanxiong hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya sekarang adalah dengan memasuki Kekaisaran Kiamat. Tapi itu akan menjadi perang, tidak ada yang akan menyentuhnya dengan mudah. Kelompok penculik moral di Daxia juga geram. Hanya melihat Ye Junlin tanpa daya, dia menyerahkan segalanya. Semua ini tidak penting bagi organisasi Revenge Hydra. Selama sumber daya ini tidak tersedia untuk Hydra dan kerajaan beruang perang, semuanya akan baik-baik saja. Tidak peduli siapa lagi itu, intinya adalah Ye Junlin sudah pergi. Jadi mereka sangat bersemangat, namun kenyataannya sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. 10 pesawat ini pada dasarnya digunakan untuk perampokan. Ini bukan pemberian sumber daya, dan pesawatnya kosong. Di mana sumber dayanya? Tentu saja ada kekuatan yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Itu adalah Kerajaan Naga Hitam. Mereka menderita kerugian di tangan Ye Junlin. Secara kasar Anda bisa menebak apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka tidak yakin adalah apakah Ye Junlin bisa melawan hampir 1000 dewa Kekaisaran Kiamat. Sekarang pesawatnya ada di sini. Mereka yakin Kekaisaran Kiamat telah dikalahkan. Saya juga senang karena saya tidak berjudi saat itu. Jika saya melakukannya pasti mereka kalah. Melihat betapa menyedihkannya Kerajaan Kiamat, Kerajaan Naga Hitam hampir tertawa. Kerugian mereka sangat besar, tapi semua dewa Kekaisaran Kiamat seharusnya dihancurkan. Dengan masuknya pesawat, berarti semuanya akan segera berakhir. Perampokan terhadap organisasi tentara bayaran juga telah berakhir. Sekarang mereka memindahkan sumber daya yang dirampok ke dalam pesawat sedikit demi sedikit. Kurangi sendiri gajimu, dan dapatkan sedikit lebih banyak untuk dirimu sendiri. Kata Ye Junlin, faktanya, dia tidak membutuhkan sumber daya tersebut sama sekali. Hanya karena Kekaisaran Kiamat menyinggung perasaannya, dia ingin merampoknya. Tidak memberi mereka kemungkinan menjadi dewa. Namun, kata-kata Ye Junlin membuat semua organisasi ketenaga kerjaan ini sangat bersemangat. Anda belum melakukan apapun, jadi Anda punya banyak hal tanpa hasil. Tuan Ye, kami, Korps Tentara Bayaran Kiamat, berhutang misi padamu, lain kali Anda membutuhkannya. Hubungi saja kami, tidak ada balas dendam yang akan dikenakan, hal yang sama berlaku untuk Korps Tentara Bayaran Emas Suci kami. Hal yang sama berlaku untuk Korps Tentara Bayaran Badai Hitam kita. Juga, sama halnya dengan Malaikat Neraka kita. Kelompok organisasi tentara bayaran ini tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Ye Junlin. Jadi mereka hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan cara ini. Namun setelah mengatakan itu, mereka merasa sedikit menyesal. Karena Ye Junlin sepertinya tidak membutuhkannya sama sekali. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa menghentikannya? Di mana lagi Anda perlu mempekerjakan mereka? Kali ini mereka dipekerjakan hanya karena akan dijadikan kuli. Tapi Ye Junlin mengangguk, oke, tidak masalah. Saya akan menelepon Anda lagi ketika saya punya kesempatan. Ini membuat semua orang merasa lega. Terus pindahkan sumber daya satu persatu. Pada akhirnya, semua sumber daya Kekaisaran Kiamat dirampok. Kekaisaran Kiamat layak menjadi kekuatan terbesar ketiga di dunia,
dan sumber dayanya tidak sebanding dengan kekaisaran naga hitam. Sumber dayanya setengah dari yang dimiliki Ye Junlin. Anda dapat melihat betapa menakutkannya hal itu. Pada akhirnya, 10 pesawat tersisa dengan muatan penuh. Organisasi pemberi kerja juga menerima imbalannya dan keluar satu persatu. Adapun Ye Junlin, Kaisar Tianqi III secara pribadi mengantarnya keluar. Ada kerumunan orang yang mengikuti di belakang. Karena semua orang tidak bisa memahami sifat Ye Junlin. Bagaimana jika suasana hatinya sedang buruk dan menghancurkan seluruh kekaisaran kiamat? Oleh karena itu, mereka tidak berani bermusuhan dan hanya bisa mengirim Ye Junlin dan rombongannya keluar dari kota Tianqi sambil tersenyum. Orang-orang yang mengamati di luar menyaksikan Kaisar Apokalipse III secara pribadi mengantar Ye Junlin dan yang lainnya keluar. Dia menjadi semakin yakin bahwa Ye Junlin telah memberitahu kekaisaran kiamat semua rahasia sumber daya. Kaisar Tianqi tersenyum cerah karena dia pasti telah memperoleh rahasia sumber daya. Jika Kaisar Apokalipse III mengetahui apa yang dipikirkan semua orang, dia mungkin akan marah sampai mati. Tidakkah kamu tahu, apakah aku memaksakan senyum? Apakah ini senyuman yang cerah, ibumu? Kerajaan kiamatku akan segera lenyap, yang mana dari matamu yang dapat melihat bahwa aku tersenyum bahagia. Dia mengirim sekelompok perampok pergi, Ye Junlin dan yang lainnya pergi. 10 pesawat otomatis terbang langsung melintasi langit dan menghilang dari jejaknya. Pada akhirnya, semua sumber daya ini diangkut ke pegunungan dekat kekaisaran kiamat. Ini juga merupakan area terlarang tingkat pertama yang telah dijelajahi Ye Junlin. Hanya jika sumber daya ini ditempatkan di area terlarang tingkat pertama, tidak akan ada yang menyentuhnya. Di antara sumber daya ini, Ye Xuan memilih bahan obat yang mungkin berguna bagi Junjun dan meminta dokter kegelapan dan yang lainnya untuk mempelajarinya. Saat ini, tim yang dipercayakan oleh Dr. Dark sebenarnya telah mempelajari racun Junjun, menggunakan cara-cara ilmiah dan teknologi untuk mempelajarinya. Terutama Biro Sky Shield, Negeri Elang Perang. Di ruang konferensi tertinggi Biro Perisai Langit. Hanya ada beberapa orang, di antara mereka adalah pemimpin permainan Smith dan Senior Nelson, serta 2 lainnya. Ini dapat dianggap sebagai status keberadaan yang lebih tinggi daripada kedua Smith. Yang satu dianggap sebagai pengambil keputusan kerajaan Elang Perang, dan yang lainnya adalah orang di balik kerajaan Elang Perang. Berita baru saja datang dari sana, kata salah satu dari mereka. Ada apa? Smith dan keduanya menatapnya erat. Mereka jelas telah mempelajari racun pada putri Ye Junlin dan dapat menyembuhkannya. Kata pria itu, setelah Smith dan Nelson saling berpandangan, mereka langsung tersenyum. Kalau begitu, mari segera beritahu Ye Junlin, dia sekarang memiliki sumber daya yang cukup menakutkan. Kami menganggap ini sebagai permintaan untuk meminta sumber daya darinya. Mereka berdua sebenarnya mengidam. Idamkan kamu baru-baru ini? Sumber daya Junlin sudah lama ingin dilibatkan. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana kita tidak terburu-buru? Terlebih lagi, orang-orang di belakang mereka bisa langsung menghilangkan racun Junjun. Bukankah itu berarti Ye Junlin bisa memberikan apapun yang kamu inginkan? Orang lain bisa mendapatkan begitu banyak manfaat hanya dengan mencoba cara atau bahan obat. Siapa bilang putri Ye Junlin harus didetoksifikasi? Apa hubungannya dengan kita? Tetapi pria itu tiba-tiba berkata. Smith dan Nelson tampak tercengang. Menampilkan ekspresi tidak percaya. Sumber daya. Ye Junlin memiliki sumber daya yang menakutkan. Kita dapat menukar semua sumber daya Ye Junlin dan rahasia bagaimana dia mendapatkannya. Kita dapat mendetoksifikasi putrinya. Sebagai imbalan atas semua sumber dayanya. Kami pasti setuju, kata Smith langsung. Namun laki-laki itu tersenyum dan berkata, kami tidak peduli dengan sumber dayanya, apa yang dia miliki. Kami sudah memilikinya, itu lebih berlimpah dari dia. Apa yang tidak dia miliki, kami sudah memilikinya. Kata-kata ini keluar,
Smith dan Nelson tersentak. Ini terlalu menakutkan. Anda merasa sangat percaya diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Saat ini, para dewa bermunculan di berbagai negara, dan inilah yang terjadi. Bisakah kekuatan di baliknya tetap seperti ini? Sungguh luar biasa, ada kekuatan di balik kerajaan elang perang yang mendukungnya. Sejak Smith berhubungan dengan posisi senior SADA, dia tahu bahwa ada kekuatan di balik War Eagle Nation. Dikatakan bahwa dia telah berada di balik kerajaan elang perang sejak didirikan. Itu selalu ada di belakang layar, namun hal yang menakutkan adalah tidak peduli era apa yang kita lalui, kekuatan di baliknya selalu mendominasi dunia. Zaman telah berubah berulang kali, dan bahkan lingkungan pemulihan energi spiritual pun telah berubah secara dramatis kali ini. Alhasil, kekuatan ini masih berada di atas dunia. Begitu kalimat ini keluar, mereka menjadi gila. Mereka begitu tenang dan tidak menganggap serius apapun yang terjadi saat ini. Tapi coba pikirkan, Ye Junlin sudah lama mencari cara, tapi dia masih belum menemukan cara untuk melakukan detoksifikasi. Namun organisasi ini punya penawarnya. Coba pikirkan dan Anda akan tahu betapa kuatnya itu. Tapi menurutku kita bisa bekerja sama dengan Ye Junlin. Siapa yang tidak menyukai sumber daya seperti ini? Smith tersenyum, bersambung.